Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunidar Kameria dengan nomor NIM 1901110. Kali ini saya akan mereview sebuah artikel untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Artikel yang akan saya review berjudul Interpretatif Phenomenological Analysis Fujiosi di Lingkungan Mahasiswa. Yang pertama ada abstrak. Abstrak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tujuan penelitian atau artikel, implikasi, dan yang ketiga hasil penelitian dan kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan penelitian atau artikel. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana pengaruh perilaku seorang Fujoshi di kehidupan perkuliahan. Yang kedua yaitu implikasi, yaitu subjek penelitian ini adalah 3 orang mahasiswa yang memiliki hobi membaca atau menonton dengan bertemakan yaoi. Dan yang ketiga hasil penelitian dan kesimpulan, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari perilaku seorang Fujoshi di lingkungan perkuliahan yang akan membuat mereka memaklumi perilaku penyimpangan yang mengarah pada perilaku LGBT, menjadi tertutup, takut berinteraksi dengan orang asing, penyangkalan dengan identitas diri mereka sendiri, serta berkembangnya perilaku antisosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Di zaman yang sudah modern ini, banyak sekali budaya-budaya yang semakin berkembang. Di lain sisi juga banyak budaya yang terbentuk. Budaya tersebut kemudian masuk ke Indonesia dan berhasil mempengaruhi budaya lokal. Salah satu budaya luar yang diminati oleh kalangan muda Indonesia adalah popular kultur atau pop kultur. Dan yang paling besar peminatnya yaitu anime. Anime adalah animasi berbentuk 2 dimensi berasal dari Jepang. Awalnya, kata anime merupakan kata serapan untuk animation yang merujuk pada tayangan animasi ataupun kartun. Seperti pada bentuk hiburan lainnya, anime memiliki berbagai macam bentuk jenis dan setiap jenisnya memiliki peminatnya masing-masing. Di antara banyaknya genre anime yang ada, Indonesia tidak luput dari genre-genre yang dianggap menyimpang di negara aslinya. Salah satu genrenya yaitu yaoi dan BL atau boy love atau shonen ai. Istilah yaoi sendiri merujuk pada anime yang memiliki jalan cerita konten romantis antara laki-laki dengan laki-laki atau biasa disebut dengan homoseksual. Sedangkan BL merujuk pada cerita romantis antara laki-laki dengan laki-laki, namun dalam kadar yang lebih sopan dibandingkan dengan yaoi yang lebih syarat dengan konten seksualnya. Manga boy love atau BL adalah narasi homoerotis yang bertemakan hubungan percintaan antara sesama laki-laki. Pada awal kemunculannya, manga BL adalah sub dari genre shoujo manga atau manga remaja perempuan. Namun semakin banyak penggemarnya sehingga menjadi salah satu genre sendiri dalam pasaran manga di Jepang. Manga boy love sendiri muncul di Jepang sejak tahun 1970-an ketika Takemiya Keiko dan Hagio Moto menerbitkan manga berjudul Kino Uta dan Tomosu no Heart. Diterbitkannya kedua manga tersebut disambut sangat baik oleh para pembaca perempuan di Jepang, hingga memunculkan sebuah fenomena lainnya yang di dalam genre manga boy love, yaitu doujinshi boy love. Doujinshi sendiri merupakan manga yang dibuat oleh para fans atau otaku yang sangat menggemari medium manga. Dari sinilah muncul istilah Fujoshi. Fujoshi adalah istilah dari bahasa Jepang yang apabila diartikan maka memiliki arti perempuan busuk. Secara terminologi, Fujoshi terdiri dari kanji kusa yang berarti busuk dan joshi yang berarti gadis atau perempuan. Kombinasi dari kedua kata ini kemudian memiliki arti gadis atau perempuan yang memiliki pikiran busuk. Namun pada praktiknya, Fujoshi sendiri merupakan sebutan bagi perempuan yang menggemari konten homoseksual, baik itu berupa anime atau manga, atau biasanya yang dikenal sebagai komik Jepang. Dalam artikel The Possibilities of Research of Fujoshi in Japan oleh Midori Suzuki dan Shizuku Ueno mengatakan bahwa pengguna kata Fujoshi awalnya digunakan pada awal tahun 2000 di 2 Channel, sebuah layanan online untuk pesan berbalas. Pada saat itu, Fujoshi identik dengan perempuan yang menyukai kisah-kisah homoseksual. Kata Fujoshi sendiri awalnya dimaksudkan untuk mendefinisikan aksi menyimpang perempuan yang membayangkan percintaan antara laki-laki. Belakangan ini dikenal juga istilah fudanshi, yaitu merujuk pada laki-laki yang menyukai homoseksual antar perempuan. Jika kisah homoseksual antar laki disebut dengan yaoi, maka kisah homoseksual antar perempuan disebut dengan yuri. Meskipun cerita yaoi dan shonen ai ini relatif baru dikenal akhir-akhir ini di Indonesia, namun kisah percintaan antara perempuan justru sudah cukup lama dikenal di Jepang. Bahkan negeri tersebut memiliki suatu nilai budaya yang disebut doseai atau cinta sesama perempuan atau sesama jenis.
yang dianggap normal, dan dulu dosai cukup didukung karena dapat mempertahankan keperawanan sebelum pernikahan. Budaya ini menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan cerita romantis yang melibatkan cinta sesama jenis, baik itu sesama laki-laki maupun sesama perempuan, sudah cukup marak ditemui di Jepang. Namun, meskipun percintaan sesama jenis merupakan norma yang dianggap wajar di Jepang, kehadiran fujoshi sebenarnya dianggap sebagai hal yang cukup aneh. Meskipun memiliki sejarah yang panjang, di Jepang konten homoseksual dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, namun tabu dan jarang didiskusikan secara umum atau secara luas. Di sini dapat kita lihat bahwa Jepang dan Indonesia memiliki pandangan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan topik homoseksual. Bedanya adalah Jepang lebih terbuka dan menerima karya sastra yang memiliki konten homoseksual, sedangkan di Indonesia yang cenderung menolak semua hal yang berhubungan dengan homoseksual. Komunitas fujoshi sendiri sudah mulai menjamur di berbagai laman situs Indonesia. Salah satunya yaitu di laman Facebook ataupun di laman Instagram. Berdasarkan uraian yang ada di atas tadi, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih dalam bagaimana dampak perilaku fujoshi ini terhadap mahasiswi di kampus, dan apakah perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dari norma-norma yang diterapkan di Indonesia khususnya. Setelah pendahuluan, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis interpretatif atau IPA, yang mana maksudnya yaitu bentuk penelitian yang berfokus pada pengalaman subjek. Sasarannya adalah cerita subjektif dari orang yang mengalami langsung fenomena tersebut. Pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu partisipan dipilih berdasarkan ciri atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari subjek T, subjek A, dan subjek F yang merupakan mahasiswa fujoshi yang menyukai hal-hal yang berbau yaoi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara mendalam atau in-depth interview. Wawancara dilakukan dengan pewawancara memiliki guideline pertanyaan yang akan ditanyakan kepada partisipan, dan dari guideline tersebutlah akan dikembangkan sesuai jawaban dari partisipan nantinya. Analisis data menggunakan analisis interpretatif fenomenologis atau IPA oleh Smith menggunakan 6 tahap analisis yang berupa membaca dan membaca ulang, pencatatan awal, mengembangkan tema emergen, menyusun tema superordinat, melanjutkan kasus ke berikutnya, dan mencari pola antar kasus. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil: setelah dilakukan serangkaian penelitian dan pengambilan data, maka diperolehlah 6 tema induk yang sesuai dengan data yang didapatkan dan sesuai dengan bukti yang akurat. Kemudian dihasilkanlah 5 tema induk, yaitu yang pertama perilaku yang tampak saat menonton yaoi, dampak terhadap kehidupan sosial, perubahan yang terjadi setelah menjadi yaoi, dampak kepada diri sendiri, dan faktor menjadi fujoshi. Kemudian ada pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan seorang fujoshi di lingkungan mahasiswa. Terdapat 6 superordinat yang menggambarkan kehidupan fujoshi di lingkungan mahasiswa, yaitu tema yang terkait dengan perilaku yang tampak saat menonton yaoi. Yang kedua, tema yang terkait dengan dampak terhadap kehidupan sosial, tema yang terkait dengan perubahan diri yang terjadi setelah menjadi yaoi, tema yang terkait dengan dampak pada dirinya sendiri, tema yang terkait dengan faktor menjadi fujoshi, serta tema yang terkait dengan pemilihan. Tema pertama terkait dengan perilaku yang tampak saat menonton yaoi. Sebagai fujoshi, ada beberapa hal yang muncul ketika menonton yaoi, seperti perasaan bersalah karena menonton yang tidak seharusnya untuk dilihat. Menurut Cohen dan George, berpendapat bahwa rasa bersalah berhubungan secara positif dan signifikan dengan religiusitas dan moral yang digambarkan sebagai ketidaknyamanan setelah melakukan pelanggaran, lalu menutup identitas diri dan tetap mengutamakan pendidikan. Yang kedua yaitu terkait dengan dampak terhadap kehidupan sosial. Sebagai seorang fujoshi, partisipan memiliki pandangan yang berbeda satu sama lainnya. Menurut T, ia tidak ingin orang lain mengikuti hobinya, sedangkan F memiliki teman cerita sama fujoshi. Tema ketiga terkait dengan perubahan yang terjadi setelah menjadi yaoi partisipan, yaitu telah terbiasa melihat hal-hal yang berbau LGBT di dalam manga ataupun tontonannya.
Semua partisipan pun maklumi perilaku menyimpang yang marak terjadi, yaitu LGBT, meskipun tidak mendukung hal tersebut. Selain itu, para partisipan yaitu T dan F menjelaskan bahwa mereka sering menghabiskan waktu ketika menonton atau membaca hal yang berbau yaoi, sehingga menjadi kurang produktif dalam menggunakan waktunya. Yang keempat yaitu terkait dengan dampak kepada diri partisipan itu sendiri. Sebagai seorang fujoshi selalu takut dengan pandangan buruk orang lain tentang hobinya ini. Semua partisipan menjelaskan bahwa mereka tidak memberitahukan bahwa mereka adalah seorang fujoshi kepada orang lain termasuk keluarganya. Kemudian ada T dan F yang mengaku bahwa merasa malu dengan hobinya karena tidak semua orang mampu menerima hal tersebut. Kemudian ada tema kelima terkait dengan faktor yang menyebabkan menjadi fujoshi. T dan ADW menjelaskan bahwa ia tertarik dengan alur cerita manga yaoi yang simple dan berbeda dari cerita lainnya. Sedangkan subjek F mengaku bahwa cerita yaoi itu seru dan berbeda dari cerita umumnya. Dan ditemukan juga bahwa membaca manga yaoi merupakan pelarian yang berawal dari coba-coba. Kemudian ada yang terakhir atau yang keenam yaitu pemulihan partisipan. Semua partisipan sangat berharap untuk berhenti menjadi fujoshi, sehingga melakukan berbagai cara seperti mengalihkan tontonnya ke hal yang lain agar tidak menonton atau membaca hal yang berbau yaoi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pernyataan dari partisipan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi seorang fujoshi bukanlah merupakan sesuatu hal yang baik untuk dilakukan, karena menyukai hal yang menentang kodrat akan menimbulkan perasaan bersalah yang selalu menghantui orang tersebut. Namun hal tersebut seakan menjadi tidak berarti ketika adanya rasa adiksi dan ketertarikan karena film bertema yaoi ini. Selain itu, perilaku ini juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika sudah masuk ke kategori kecanduan atau adiktif. Dan karena menjadi fujoshi, para partisipan pun seakan memaklumi perilaku yang menyimpang dan mengarah pada perilaku komunitas LGBT. Meskipun mereka tidak secara umum mendukung, namun sikap memaklumi perilaku tersebut seakan-akan menjadi tanda bahwa mereka telah menerima komunitas tersebut untuk masuk ke dalam kehidupan kita yang mayoritas adalah umat beragama. Kemudian mayoritas partisipan berusaha menutupi fakta bahwa ia adalah seorang fujoshi agar tidak dicemooh oleh orang banyak, sebab tidak semua orang bisa menerima hal tersebut dengan wajar. Lalu para partisipan berharap bahwa mereka akan bisa berhenti menjadi fujoshi dan kembali menyukai hal-hal yang bersifat normal dan dapat diterima oleh orang lain. Kemudian ada saran. Yang pertama itu saran untuk partisipan penelitian. Bagi partisipan penelitian diharapkan mampu menjalani dengan baik dan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Kemudian semoga yang harapannya untuk berhenti menjadi fujoshi pun dapat diwujudkan. Yang kedua yaitu untuk masyarakat sendiri. Kepada masyarakat diharapkan dapat menghargai para fujoshi meskipun hal ini tabu, tetapi hal tersebut dilakukan agar tidak memicu perpecahan dengan cara merusak psikologi seseorang seperti mengolok dan menghina. Baik, itulah hasil review dari saya mengenai artikel interpretatif fenomenological analisis fujoshi di lingkungan mahasiswa. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat untuk khalayak banyak. Apabila ada salah pengucapan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.